Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, kali ini kita akan berbagi tentang satu tips bagaimana mengelola emosi kita, bagaimana memperbaiki emosi kita. Ya, mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan secara instan. Nah, sahabat pengajian Ruqyah Hati, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu tidak lepas dari berbagai macam emosi yang timbul dari dalam diri kita sebagai respon atas suatu kejadian, suatu peristiwa yang baik menimpa terjadi kepada diri kita secara langsung maupun yang terjadi di lingkungan di sekitar kita, di orang-orang terdekat kita. Itu seringkali menimbulkan emosi, terutama emosi negatif. Ya, mungkin perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa, dan itu berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh kepada jiwa kita, berpengaruh kepada pikiran kita, dan bisa saja mempengaruhi badan kita, membuat badan kita sakit. Padahal ya tidak ada penyakit yang diakibatkan secara fisik, tapi ini adalah penyakit yang dikarenakan pikiran atau yang secara umum orang biasa bilang sebagai stres. Nah, sahabat pengajian Ruqyah Hati, tips sederhananya yang sering kita praktekkan adalah ketika kita sholat, tentu sholatnya ini adalah sholat tumakninah. Nah, salah satu yang kita selalu praktekkan adalah ketika kita sholat dalam keadaan tumakninah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetralkan, jadi menetralkan, menjadi netral ya emosi kita. Misalnya, kita terlalu senang, terlalu bahagia, bukan sekedar bahagia, tapi terlalu senang, terlalu bahagia, ada euforia, kalau bahasa kerennya. Nah, ketika kita sadari bahwa ini saya sudah terlalu berlebihan rasa senang saya, terlalu berlebihan rasa bahagia saya, maka ketika kita sholat dengan tumak nina, kemudian kita memohon kepada Allah, Allah netralkan perasaan saya ini, bawa kembali perasaan senang saya ini dari yang ekstrim, yang terlalu, menjadi nol, atau menjadi sedang, atau menjadi biasa-biasa saja. Senang, tapi ya senang yang biasa, tidak terlalu senang. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kita sedih, terlalu sedih, ya, kita sholat dalam keadaan tumak nina, kemudian kita memohon kepada Allah, Allah netralkan. Jadi netralkan perasaan saya ini, perasaan sedih saya ini. Tolong yang tadinya terlalu sedih, ya dikasih turun kadarnya. Sedih mungkin, tapi ya tidak sedih-sedih amat atau tidak terlalu sedih. Ya sedihnya biasa saja. Nah ini seringkali kalau menurut pengalaman yang kita sudah berkali-kali rasakan, itu menjadi instan atau seketika itu netralnya. Ada perasaan lega, ada perasaan plong ya pada diri kita, pada badan kita, pada perasaan kita, pikiran kita ketika kita memohon kepada Allah. Jadi sekali lagi syaratnya adalah pertama, kita komunikasi kita dengan Allah itu bagus. Maksudnya bagus itu sudah tersambung. Nah, dan itu ada tekniknya, ada caranya yang kita bisa ajarkan, bisa kita latihkan. Jadi pertama, komunikasi kita dengan Allah itu tersambung atau terhubung. Ada teknik, ada cara yang kita ajarkan di pengajian Ruqyah Hati. Kedua, medianya atau wasilahnya atau sarananya adalah sholat. Bukan sekedar sholat, tetapi sholat yang tumak ninah. Nah, sholat tumak ninah ini juga ada latihannya yang kita latihkan kepada sahabat pengajian Ruqyah Hati. Nah, dengan dua ini kita gunakan untuk memperbaiki pikiran kita, memperbaiki perasaan kita, memperbaiki emosi-emosi kita yang berlebihan, yang kadarnya, yang ukurannya ekstrim atau berlebihan. Entah terlalu senang atau entah terlalu sedih. Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, ini cara yang relatif instan. Nah, cuma itu tadi membutuhkan syarat atau prasyarat bahwa pertama, komunikasi kita ke Allah itu nyambung, langsung kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada rasanya. Nah, ini kita praktekkan dalam pengajian Ruqyah Hati. Yang kedua, kita melakukannya yang terbaik itu dalam keadaan, dalam kondisi kita sholat. Tidak apa-apa sholat 5 waktu, atau kalau mungkin
ada kesempatan sholat di waktu malam, pada saat malam sholat sunnah apapun itu juga bisa lebih bagus. Jadi doanya atau permintaannya sederhana. Dalam bahasa Indonesia saja, yang penting tidak diucapkan dengan lidah. Jadi lidahnya tidak bergerak, kita tidak melafazkan itu. Jadi di saat kita tumak ninah, kita mohon kepada Allah, mohon netralkan atau mohon eh, jadikan perasaan ini biasa saja. Ya, sekali lagi biasa itu maksudnya tidak terlalu senang. Kalau dia kesedihan tidak terlalu sedih. Misalnya marah, oke kita marah tapi tidak terlalu marah, ya karena terlalu marah itu ya bisa berakibat di badan kita, ya itu imbasnya langsung kepada tubuh kita, apalagi kalau kita sudah berumur, ya kita sudah berumur kemudian mungkin kita punya kondisi kesehatan yang kalau kita emosi berlebihan atau marah berlebihan bisa menyebabkan kejadian fatal pada diri kita. Jadi selalu kita tidak apa-apa marah, itu manusiawi. Jadi kita merasakan emosi-emosi negatif itu manusiawi, atau kita mengungkapkan emosi negatif itu manusiawi. Kita terlihat marah atau berbicara dalam keadaan marah misalnya, atau dalam keadaan sedih, menangis dalam keadaan sedih, itu manusiawi. Yang kita jaga adalah jangan sampai kadarnya itu berlebihan, ya ukurannya itu berlebihan, atau kita alami dalam jangka waktu yang sangat lama atau sangat panjang. Itu yang kita cegah. Karena kalau dia berlebihan atau dia terlalu lama, itu bisa berpengaruh kepada badan kita, kepada fisik kita. Tidak hanya jiwa, tidak hanya hati, tidak hanya pikiran, tetapi juga berpengaruh kepada badan kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa sahabat pengajian Ruqyah Hati gunakan, bisa pakai, bisa praktekkan. Ini relatif prakteknya untuk pertama itu mungkin akan sedikit memakan waktu. Tapi kalau kita sudah bisa, kita sudah kuasai, kita sudah sering lakukan, ini sangat manjur untuk kembali memperbaiki jiwa kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki hati kita, dan sekali lagi menetralkan emosi-emosi, terutama sekali emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita atau yang terkumpul di dalam diri kita. Semoga ini membantu. Bisa dituliskan di kolom komentar apakah sahabat pengajian Ruqyah Hati bisa sudah terbantu oleh informasi ini, dengan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.